Selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang. Semoga masih sehat ya, semangat untuk belajar apapun keadaannya. Semangat, pertemuan terakhir. Iya, nggak kerasa ya. Oh, berapa mata kuliah tuh kalian? 5. Baru 5. Kalau kalau kuliah reguler tuh kayaknya 8 mata kuliah. Udah tampil PPT-nya ya? Nah, kita bahas, kita diskusi ya. Diskusi modul terakhir, yaitu persen dan perbandingan. Sebenarnya materinya cuma mengulang-ulang aja ini nih. Persen perbandingan masih dalam bentuk pecahan, rasional. Persen dan perbandingan. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah modul ini ya, itu mahasiswa dapat menjelaskan tentang persen dan cara menyelesaikan. Kemudian mengajarkan tentang persen kepada siswa SD menggunakan metode dan media yang sesuai. Kemudian menjelaskan tentang perbandingan dan cara menyelesaikannya. Kemudian mengajarkannya kepada siswa SD dan mampu mengevaluasi hasil belajar siswa tentang persen dan perbandingan. Ada 4 kegiatan belajar yang kita bahas, namun kita ringkas ya, kita gabungkan karena 1, 2, dan 3, 4 itu berkaitan. Persen ya. Persen itu kan per 100. Persen merupakan pecahan dengan penyebutnya yaitu 100. Pecahan ya, seperti yang disampaikan tadi, pecahan dengan penyebut 100 itu namanya persen. Pecahan dengan penyebutnya 100 dia dinamakan persen. Persen ini merupakan bentuk lain dari pecahan. Bisa dirubah ke bentuk desimal ya. Ini bisa dirubah ke bentuk pecahan lagi ya. Dari desimal bisa dirubah ke persen juga. Jadi tadi tentang persen. Persen lebih sering ya untuk mengajarkan ke anak-anak, bisa kita bawa ke toko ya. Di sana kan biasanya ada diskon, barang-barang yang dijual diskon sekian. Kemudian untuk mengubah persen ya menjadi pecahan, tadi kan persen itu bentuknya dia per 100. Contoh 45 ya,
45%. Kita ubah menjadi bentuk pecahan. Oke, berarti 45/100. Nah, pecahan itu kan dia harus dirubah ke bentuk yang sederhana. Ini sebenarnya boleh ya. Ini udah bentuk pecahan dari persen. Nah, tapi mau dirubah ke yang sederhana juga boleh. Misal 0,01%. Ya, berarti 0,01/100. Nah, ini persen. Nah, kemudian untuk merubah pecahan menjadi persen. Nah, kalau yang tadi kan ini bisa disederhanakan sebenarnya. Bagi 5 ini 9, ini 20, ya, dan seterusnya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ini kalau misalkan bisa disederhanakan saja. Atau ini bisa komanya tidak ada. Nah, berarti ini berarti 1 ya. Nah, angka 0 di belakang koma ada. Angka di belakang koma itu ada 2. 1, 2 nih ya. Ada 0 dan 1. Berarti pembaginya ini tambahin aja 2. 2 angka 0. Nah, ini jadi 1/10.000. Nah, ini bentuk pecahannya. Nah, lalu untuk mengubah pecahan ke persen, untuk mengubah pecahan dari persen, kita tulis dulu pecahannya. Misal 3/8. Nah, ada beberapa cara untuk mengubah ini menjadi persen ya. Yang pertama, cara pertama ini bisa kita ubah ke bentuk penyebutnya kita kalikan agar dia ketemu 100 kali lipatannya. Misal di sini saya kalikan dengan 25. Nah, di sini juga 25. 3 kali 25 berarti 75 ya. Dan di sini adalah 8 kali 25 itu 200. Nah, karena bentuk persen itu per 100 ya, ini bisa kita rubah 75/2 dikali 100, ini kali ya. Nah, berarti 75 bagi 2 yaitu 7 bagi 2 3, 15 bagi 2 itu 7,5. Nah, berarti ini per 100 ya, persen. Itu 37,5%. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu bisa kita langsung kalikan dengan persentase. Nah, ini 3/8 dikali 100%. Nah, kenapa dikalikan 100%? 100%, 100 per 100. Sebenarnya sama dengan ini. Ini kan 100 per 100 ya. Samanya dengan 3/8 dikali 100% ya. Nah, ini asal usulnya kenapa Pak kalikan 100% ya? Kan 100 per 100. Ini bisa dikalikan dulu dengan 100 kalikan dengan 3 menjadi 300/8%, atau boleh juga dibagi terlebih dahulu dengan 8. 100 dibagi dengan 8 yaitu 12,5. Berarti ini 37,5. Nah, bentuk yang ini, bentuk yang 300/8 itu bisa kita rubah ke ini atau menjadi pecahan.
pecahan campuran maksudnya. 300 ya, dibagi 8. Ini kita rubah ke pecahan aja. Berarti 37 ya. Ini 4 per 8 ya. 37 sisa 4 per 8. Nah, 4 per 8 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, ini dalam bentuk pecahan persen ya. Begitupun jika pecahannya dia pecahan campuran. Ini kan masih pecahan murni ya, atau pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran sama aja sebenarnya. Misal 3 2 per 5. Nah, ini kita rubah ke persen. Berarti ini 3 kali 5, 15, tambah 2, 17. Ya, per 5. Ini kita kalikan dengan 100%. Nah, boleh. Ini 100 bagi 2, 100 bagi 2, 100 bagi 5, 20. Berarti 17 kali 20%. 17 kali 2, 34 tambah 0, jadi 34, jadi 340%. Nah, ini jika dikalikan dengan 100%. Kalau mau dikalikan dengan agar penyebutnya 100-100 juga boleh. Ini berarti tinggal 17 per 5 dikali 20 per 20. 5 kali 20 kan 100 nih. 17 kali 20, 140. Nah, karena per 100, ya, persen itu kan per 100. Pecahan dengan penyebut 100, maka 340 per sen. Tuh. Kemudian itu mengubah persen menjadi desimal. Nah, misal 0,65%. Karena eh, persen itu per 100 ya. 0,65 per 100. Nah, untuk mengubah ini berarti untuk menjadi desimal, nolnya ini maju 2 langkah karena kebagian 100 ya. Berarti 1, 2. Nah, di sini ada 0. Ada koma. Berarti di sini ada 0, sini ada 0. Berarti 0,0065. Nah, ini bentuk desimalnya. Kalau misalkan ini uh, sulit ya untuk anak-anak, bisa diarahkan dulu ke bentuk yang tidak desimal misalnya. Bisa 25%. Berarti kan 25 per 100. Nah, karena per 100, maka kita berikan koma. 0,4. Ya.
0,25 ya. Di sini ada koma ya. Di sini ada koma, komanya kita majuin. Nah, jadi tinggal koma di sini, koma 25. Nah, karena di depan ini enggak ada angka, maka tambahnya angka 0. Karena angka 0 tepat di depan koma itu angka penting ya. Jadi dia penting, ini harus ada 0,2. Nah, baru kita arahkan ke sini untuk anak-anaknya bertahap ya. Bisa dengan satu angka, misalnya 2%. Untuk desimalnya berapa? Tadi 2/100. Di sini ada koma. Kenapa pada koma? Karena di belakang koma ini kan ada angka 0 sebenarnya ya. Dan angka 0 belakang koma ini nggak penting, dia bisa dihapuskan, makanya dia cukup ditulis 2. Nah, 2 ini karena dia maju 2 langkah, 2 ya, maju 0, sini ada koma, berarti 0,02. Nah, gitu. Ini baru ke sini boleh. Dia bertahap. Dari 25 nih, baru dia gimana? Gimana? Yang kedengaran tadi. Yang atas ini suaranya seperti ada motor. Nah, iya, kalau dia per 100 maka nolnya komanya itu harus maju atau ditambahkan 0 di depannya jika dia perlu 0 ya. Ya, komanya maju. Nah, cukup gitu aja kalau misalkan dari persen ke desimal. Mau 340%. Nah, berarti kan 340 per 100. Nah, di sini kan ada koma nih. Kita tuliskan aja 340. Nah, belakang koma ini, belakang sendiri ada 0. Kita maju komanya. Berarti 3,40, atau kita bisa tulis 3,4 karena 0 yang di belakangnya 4 ini tidak lagi penting karena ada koma di depannya 4. Nah, gitu. Lalu untuk mengubah desimal ke persen. Oh, yaudah, balikin. Intinya kalau persen ke desimal ada koma maju gitu aja ya. Nah, berarti kalau desimal ke persen komanya mundur. Misal ini 0,125%. Ini nggak ada persennya ya karena desimal. 0,125. Nah, ini adalah berapa persen? Nah, gitu. 0,125 itu kita tulis saja 125 ya. Ini sebenarnya kalau ada angka di belakang koma itu 3, maka dia per 1000. Nah, lalu untuk menjadi persen berarti kan per 100, ya kan? Ini nolnya kita kurangi, maka komanya kita ketikkan maju, berarti ini mundur. 1. Nah, mundur 2. Harap nulis nolnya. Yang lain ada toh? Berarti sinyalnya yang situ. Nah, ini berarti mundur 2 langkah ya, 0 komanya berarti tinggal 1,2,5 per 100. Nah, 12,5%.
Jadi kalau persen ke desimal, komanya dimajuin. Kalau desimal ke persen, komanya dimundurin. Begitupun jika 2,05. Nah, berarti ini kan belakang komanya ada 2 nih, berarti 205 per 100. Nah, berarti 205%. Ya, belum mudeng. Gitu. Ada. Kalau ini belum mudeng, gini aja. Ini cara pertama ya, anggap aja ini cara pertama. Kita mau maju mundurin koma. Nah, cara yang kedua, ini 0,125 itu bisa kita kalikan dengan 100 per 100. Ya, boleh dikalikan dengan 100 per 100. Berarti 0,125 dikalikan 100 itu kan 12,5 per 100. Nah, karena per 100 itu kan persen, berarti 12,5%. Itu. Kalau mau nyoba nih, coba 0,514. Ini berapa persen? Kemudian 'Nah, coba nih, 3 nih. 0,514. Hmm? 51,4. Terus yang masa nggak ada suaranya? Iya, 315,1. 31, 315,1. Berapa? Yang bawah berapa? 21. Iya, jadi harusnya kalau 21% maka harusnya di sini 0,21. Ya. Berarti di sini berapa?
Iya, 210. Ya, 200. Ya. Kan 21, udah 2,1 bisa kalikan, bisa mundurin komanya ya, atau bisa dikalikan dengan 100 ya. 2,1 dikalikan 100 itu kan 210. Masih kesusahan. Hmm, ya maaf kemarin nanya bingung, karena kalau ya karena kalau kayak gini saya juga nggak tahu di mana, nggak taunya di mana harus kan, udah paham atau belumnya, jadi saya sampaikan aja, tapi kan saya jedain, tanya ada pertanyaan nggak, jelas nggak, sampai sini jelas dari. Oke. Udah, kalau gitu kita masuk, kalau udah jelas kita masuk ke operasi persen. Nah, karena persen itu sama halnya dengan pecahan. Bentar, bentar, masih balesin WA. Eh, untuk pecahan, operasi persen itu kan sama halnya dengan pecahan ya. Jadi semua sifat di pecahan itu berlaku untuk persen. Nah, contohnya jika keduanya operasi persen, bentuk persen ya, misal 200, 2,15% ya, ditambah dengan 41,05%. Nah, karena kedua-duanya ini kan bentuk persen, nah, maka bilangannya, bilangan desimalnya itu bisa dioperasikan langsung menjadi 43,2% itu. Tapi jika salah satunya dia berupa pecahan atau desimal, maka bisa diubah ke bentuk salah satunya. Tinggal hasil akhirnya dia mau berupa persen atau pecahan atau desimal. Contoh jika soalnya nah, misal seperti ini, 1/4% ditambah 3/5. Nah, ini bisa yang persen dirubah ke pecahan atau yang pecahan dirubah ke persen ya.
Misal ini yang pertama kita persennya kita rubah ke bentuk pecahan. 2/1/4 ini kan samanya 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9/4 ya, persen. Persen itu sama halnya dengan 100, berarti ini 4-nya dikalikan dengan 100. Kita kali dengan 3, kok dikali toh? Ditambah dengan 3/5. Nah, berarti ini kan bawahnya aja ya. 9/400 ditambah 3/5. Nah, ini gimana? Iya, ini kan tambah ya. Operasinya ditambah. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, karena 400 ini adalah kelipatan dari 5, nah maka 400 nggak perlu kita cari kelipatannya lagi ya. Berarti 9/400 ya. 400 dibagi 5 dikalikan dengan 3. 240. Iya, 240. Mm-mm. Maka ini kita jumlahkan per. Nah, jika yang diminta dari soal itu adalah pecahan, maka jawabannya sampai di sini. Ya. Tapi jika yang diminta adalah bentuk persen, maka kita rubah lagi. 249. Jika 400, 400 itu kan sama aja dengan 4 dikali 100, ya kan? Nah, berarti 249/4 ini per persen. Nah, 249 ini kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Ya. 249 dibagi 9. Dibagi 4. Berapa itu hasilnya? 62. Nah, maka 1/4. Ya, 62, nah, di sini berarti 62 1/4. Nah, ini jika diminta dalam bentuk persen. Ya, itu. Nah, ini. Jadi misalkan ini langsung dalam bentuk persen nih ya. Kita ubah ke bentuk persen. Yang 3/5-nya kita ubah ke bentuk persen. Berarti 2 ini pecahannya kita ubah ke pecahan biasa ya. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9/4 ya, persen ditambah 3/5 persen. Berarti 3/5 kita kalikan dengan 100%. Ya. Maka ini adalah 9/4 ditambah 3 kali 100 itu 300 ditambah 5. Nah, ini semuanya adalah bentuk persen ya. Ini kita samakan penyebutnya. Kelipatan dari 4 dan 5 itu 20. 5 kali 9 45. Kemudian 4 dikali 300 itu 1200 ya. Berarti ini 12 1245 dibagi 20.
Ini dalam persen. Berapa hasilnya? 1245 dibagi dengan 20, ya. Itu 62,25%. Atau bisa kita tulis 62,1/4%. Nah, tuh. Ini untuk operasi penjumlahan pada persen, ya. Nah, ini pun berlaku untuk pengurangan juga tentunya. Harus disamakan modalnya. Apa? Sampai sini. 249/400. Oh, ya boleh sih sebenarnya. Ini sampai sini boleh. Boleh. Mau disederhanakan juga boleh. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda kan ada nanti beberapa tipe jawaban. Kalau soalnya esai ya sampai sini boleh. Sampai 62 per 4, 62 1/4 ini lebih bagus. Karena kalau dalam matematika itu eh, pengalaman saya pribadi ya, waktu zaman kuliah, kalau dia belum sederhana harus disederhanakan. Gitu. Kalau misalkan dia bisa disederhanakan, sederhanakan. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau mau nyoba nih, kelamaan nggak tapi nanti waktunya? Iya, udah satu aja coba. Hmm, satu. Nah, coba nih, satu aja. 1/4 ditambah 1/2%. Boleh cara yang mana aja tadi?
Ya, benar. Oke, lanjut untuk yang kalian ya. Karena perkalian kan sama halnya dengan penjumlahan berulang. Ya, misal dia 25% dikali dengan 3, ya tinggal 25 dikalikan dengan 3 ya. Itu 75%. Nah, terus jika yang diminta persen ya berarti 75%. Dia pecahan mintanya 75, kita rubah ke per 100, kita sederhanakan menjadi 3 per 4 gitu. Tergantung permintaan soal ya. Misalkan dia mau dirubah untuk persen, nanti jawabannya 75%. Kalau pecahan berarti 3 per 4. Nah, begitupun jika 5 1,5% kalikan dengan 4 ya, berarti 51,5 ini dikalikan dengan 4 bisa dengan dirubah ke pecahan biasa dulu. 51 kali 2 ditambah 1 berarti 102 tambah 1 berarti 103 per 2 kita kalikan dengan 4 ya, berarti 400 103. Nah ini bisa bisa dibagi ya 2, 103 berarti 206%. Nah gitu. Iya, dikalikan langsung aja. Kalau mau dikalikan, misalnya pengalian yang ini pecahan ya dikalikan dengan aturan pecahan. Misal 50% dikalikan dengan 3 per 4 ya tinggal 50 dikalikan langsung aja dengan 3 per 4%. Nah, itu. Hmm. Iya, 150 bagi 4. Nah, berapa itu? 1 boleh bagi 3 deng ya. 12, 30, ini 7, 28, 20. Oh iya, 37,5. Nah, gitu ya. Kalau perkalian langsung aja. Nah, kemudian kita ada pertanyaan nggak untuk operasi? Nah, kalau perkalian langsung aja ya. Kalau pembagian ya ikutin aja aturan operasi untuk bilang pecahan. Jika pembagiannya adalah pecahan, maka dikali jadi pembagi, maka penjelasan penyebutnya dibalik aja. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal cerita, ya, ini ada rumusnya. Persentase yang ditanyakan, ya, kemudian sama dengan jumlah bagian yang ditanyakan dibagi jumlah keseluruhan kali 100%. Misal dari 40 siswa, ya, ya, itu misal ada 15 anak yang lulus ujian, lulus tes misal. Kemudian berarti sisanya adalah 25 anak
tidak lulus ya. Jika ditanyakan persentase anak yang tidak lulus, persentase anak yang tidak lulus, nah maka jumlah bagian yang lulus, yang tidak lulus itu berapa? Berarti ini tidak lulus ya. Berarti ini jumlah bagian yang tidak lulus, yaitu 25 dibagi dengan jumlah keseluruhan. Keseluruhannya ada 40 anak. Berarti 40. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, ini 25 dikalikan 10 dibagi 4. Nah, 150 dibagi 4. Berapa ini? Hmm, berapa? 250 dibagi 6. Ini 24 ya. 10, 2, 8. Iya, 62,5%. Nah, tuh. Nah, jika ditanyakan bagian tertentu, maka tinggal mengalihkan besar persentasenya dikali jumlah keseluruhan dibagi 100. Nah, ini kita bahas lebih lanjut aja. Nah, soal-soal persen itu lebih banyak ditemui ya sebenarnya. Bisa dalam bentuk membahas tentang jual beli, kemudian apa lagi? Ya, banyaklah sebenarnya. Kita cari dulu. Nggak hanya dijual beli, nanti ada juga di misal ada tabungan kan, kalau nabung biasanya ada potong apa bunga gitu ya. Nah, kita contohkan, kita cari contoh ini dalam kasus jual beli misalnya. Ada harga beli ya. Jadi ini langsung, ini soal cerita sebenarnya, tapi langsung saya tuliskan aja yang diketahui ya. Misal diketahuinya harga beli sebuah kendaraan ya, itu 7.500.000 misal. Kemudian dijual lagi itu menjadi 7.250.000 misal. Nah, tentukan misal ditanyakan persentase kerugian. Nah, kan karena di sini terlihat kondisinya rugi ya, harga jual lebih besar dari lebih kecil dari harga beli. Nah, maka tentukan dulu besar kerugiannya. Besar ruginya itu harga beli, saya singkat aja HB, harga harga beli dikurangi harga jual. 7.250, 7.500 dikurangi 7.250. Nah, maka ruginya adalah berapa?
250. Nah, maka persen rugi adalah kerugian dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, maka ini 250.000 dibagi dengan 7.500.000 dikali dengan 100%. Ini bisa bisa. Ini coret 4-nya. Berarti ini coret 4. Nah, ini ada 1, ini ada 1. Nah, boleh 250 dibagi 75 berarti. Boleh. Berarti anaknya diajarin cara ini juga. Ya. Ya, ini untuk kelas atas. Ini juga kayaknya SD nggak terlalu rumit. Angka-angkanya nggak terlalu rumit seperti ini. Ini kebetulan saya kok buatnya rumit banget ya. Hasilnya koma-koma 3,33%. Persentase kerugiannya. Sebenarnya ada banyak ya. Jika yang diketahui eh, harga beli, harga jual, harga beli dan untungnya, tentukan harga jualnya. Tuh, banyak-banyak tipe sebenarnya. Contoh gini, jika seseorang menjual, ya, harga jual itu 550.000 misal, kemudian mengalami untung, ditanyakan, untungnya belum tahu ya, untungnya 25%, ditanyakan harga belinya. Nah, gimana tuh? Ini kan misal udah yang diketahui dan ditanya ditulis nih. Cara jawabnya, kita tahu harga jual, ya, kalau dia untung, harga, harga jual itu kan sama harga beli ditambah dengan untung, ya. Nah, di sini misal, ya, misal harga belinya itu X. Nah, hitung keuntungan itu kan 25% dari X. 25% ini kali X. 25% dari X berarti 25% dikali X. Karena kita tahu untung itu kan dari harga beli kita. Nah, maka harga jual itu 550.000 sama dengan harga beli kita terus X. Untungnya adalah 25% X, ya. 25% dari X. Nah, ini kita distributifkan, ya, X di sini adalah 1. X kali 1 kan samaannya, ya. Samaannya dengan X tambah dengan 25%. 25 per 100. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Maka X 1 ditambah 100, 1 ditambah 25 per 100 itu samanya 1 dikali 100, ya. 100 kemudian ditambah 25 berarti 125 per 100. Nah, ini kelupaan, harga belinya harus ditulis terus, ya. 550.000. Nah,
maka ini karena ini ya, berarti 550.000 sama dengan 125 X per 100. Nah, bisa kita tuliskan 550.000 kita kali 100 sama dengan 125 X. Nah, ini hasil dari kali ini 55, nolnya ada 6, berarti 55 juta ya, sama dengan 125 X. Jadi X nya itu 55 juta bagi 125. Nah, berapa itu? Itu banyak banget. Dibagi 440.000. Tuh, nih. Ini ada rumusnya sebenarnya. Ya, rumusnya nih saya tuliskan di sini. Harga beli itu sama dengan harga jual ya dibagi 100%. Ini jangan 100%, nanti kesulitan. Hah? Ya, ini tambah 100 tambah persen untung ya. Nah, harga jualnya ini dikalikan dengan 100. Nah, ini rumusnya. Mana nyampe sini paham nggak? Ini ada beberapa belum paham. Yang ini yang saya tanda ini. Gimana? Ini kan ada X ya. Ada X. Tadi tuh ini gini. Aslinya kan ini ya. X ditambah 25% 25% X ya. X ditambah 25% X. Nah, ini kita distributifkan terhadap penjumlahan. Distributif terhadap penjumlahan. Karena ini operasinya pada penjumlahan. Nah, nilai X ini jika saya kalikan dengan 1 kan tidak mempengaruhi hasil, ya kan? X dikali 1 itu kan tetap X. Nah, ya kan? Nah, kita distributifkan X, kita sisihkan, ya. X dikali dengan 1 kan tetap X. Kemudian 25% ini kita rubah menjadi 25 per 100. Ya. Berarti X dikali 25 per 100 itu kan tetap sama, 25% X. Tuh. Ingat, sifat distributif itu kan ya, misal satu di mana ini? Di sini aja, di atasnya ini aja lah. Sifat distributif. Gimana? Sifat distributif itu kan jika A dikali B tambah C itu kan sama dengan A kali B tambah
A kali C. Nah, ini kan X-nya ini kan ada di kedua-duanya ada X ya. Ada X. B-nya ini 1, C-nya ini 25 per persen. Maka bisa kita keluarkan A ini sebagai X ya. B ini 1, C-nya ini 25 per 100. Ini sifat distributif ini. Ini untuk soal-soal ini ada rumusnya ya, nanti saya tuliskan. Ya. Persentase untung itu dapat dicari dengan besar keuntungan dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Ya. Kemudian persen rugi juga sama. Ini besar kerugiannya. Ini dalam bentuk RP ya. Kemudian harga dibagi harga beli dikali 100%. Nah, kemudian jika mencari harga beli, kemudian diketahui harga jual, tadi harga jual itu bisa dikalikan dengan 100 dibagi dengan 100 ditambah dengan persen rugi, persen untung. Ini jika diketahui untung ya. Kalau dia diketahui rugi maka dikurangi dengan rugi harga beli, maka harga jual dikalikan dengan 100, ini 100 dikurangi rugi, ini persen rugi ya. Nah, kalau harga jual tinggal dicari dulu besar keuntungan ya. Cari harga jual akan besar keuntungan tambah harga beli. Kalau misalkan dia rugi ya harga beli dikurangi dikurangi besar kerugian. Nah, ini besar rugi berapa? Ini dalam bentuk rupiah. Nah, ini rumus-rumus yang bisa digunakan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Untuk soal cerita pada persen. Oke. Nah, sekarang kita ke perbandingan ya. Dan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan. Definisi perbandingan adalah pasangan berurut dari bilangan yang ditulis A bagi B
dengan B tidak sama dengan 0. Nah, yang menyatakan hubungan yang ada di antara kedua bilangan tersebut. Jadi perbandingan ditulis dengan tanda bagi. Nah, untuk menyatakan suatu perbandingan itu ada syaratnya, ya. Dikatakan adanya perbandingan atau rasio bila mana terdapat dua atau lebih elemen yang sama dengan kuantitas yang berbeda, sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam perbandingan. Nah, syaratnya ini minimal ada dua ini. Syaratnya itu satuannya harus sama atau disamakan dulu satuannya. Kita tidak bisa membandingkan dua hal yang satuannya berbeda. Misal berat jagung sama tinggi pohon jagung. Nah, itu tidak bisa dibandingkan. Kecuali dia dua buah perbandingan yang ekuivalen. Nanti kita bahas di ekuivalennya. Nah, kemudian bentuk perbandingan itu ke bentuk yang paling sederhana. Nah, gimana caranya? Harus dia bentuk yang sederhana, yaitu tidak bisa difaktorkan lagi atau dibagi lagi dengan faktor lain. Nah, ini syarat minimalnya. Lengkapnya ini ya, harus mempunyai ukuran yang sama ya, yang tadi. Kemudian dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. Satuannya tidak perlu disebutkan. Satuan di sini misal si A itu memiliki 20 kg beras. Nah, kemudian si B itu memiliki 30 kg beras. Nah, perbandingan beras antara A dan B ya. A dan B perbandingannya yaitu 20 banding 30. Satuannya tidak usah ditulis kilogramnya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, yaitu 2 banding 3. Nah, kemudian perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Nah, dari 20 ke 20 banding 30 menjadi 2 banding 3 ini kan dibagi 10. Nah, ini tidak merubah nilainya meskipun dibagi dengan 10 ya. Ataupun kita kalikan, misal 20 dikali 2 berarti 40. Ya, 40. Kemudian 30 bagi 2 berarti 60. Nah, ini juga tidak merubah nilai dari ini. 20 banding 30. Ya, artinya atau nilainya besar, nilainya sama. Kemudian suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama ya, seperti pada penyederhanaan pecahan. Jadi perbandingan itu harus disederhanakan. Nih, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Menuliskan perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini suatu proporsi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah ekuivalen. Nah, ini nanti ekuivalen ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal cerita ya, dalam perbandingan senilai. Adalah suatu persamaan yang menyatakan dua perbandingan adalah ekuivalen, proporsi. Ya. Kita ingat bahwa dalam bilangan rasional kemarin ya, ada sifat dalil ya, ada sifat simetris, reflektif, kemudian ada satu lagi itu, nah itu disebut ekuivalen ya. Kemudian ada juga dalil, dia dinyatakan ekuivalen jika dua buah bilangan rasional ya, ini PG
berlaku ini, ya kan? A kali Q sama dengan P kali B kali P. Nah, ini jika ini adalah hasilnya sama dengan, dia menyatakan dia ekuivalen, proporsional, sebanding, dia memiliki nilai yang sama. Nah, contoh, kita akan menyelidiki apakah dua buah perbandingan ini, ya, dua perbandingannya. Pertama 11 banding 6 dan 66 banding 36, apakah ini ekuivalen? Nah, kita cek 11 per 6, ya, sama dengan 66 per 36. Nah, ini kita kalikan, 11 dikali 36, apakah sama dengan 66 dikali 6, ya. 11 kali 36, 6 kali 1 6, 6 tambah 3 9, 3 kali 1 3. Nah, 6 kali 6 36, 6 kali 36 tambah 30 itu 39. Nah, ternyata sama nih, ya, kedua ruas hasilnya sama, berarti dia ekuivalen. Kemudian 7 banding 12, 7 per 12 sama dengan 36 per 60. Kita akan buktikan ini, ya, apakah dia ekuivalen. 7 kali 60 sama dengan 36 dikali 12. 420, yang sini 432. Nah, di sini kedua ruas ini tidak sama, berarti ini bukan ekuivalen, tidak ekuivalen. Gitu. Kita menggunakan dalil yang pada bilangan rasional, ya. Paham ya, sini di ekuivalen ini suatu proporsi. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk perbandingan senilai. Kita cari contoh untuk perbandingan yang senilai. Cari contoh untuk soal cerita perbandingan senilai. Bentar, kita cari dulu.
Iya, ini masih nyari contoh soal. Masih nyari. Nah, perbandingan nilai ini kita menggunakan yang namanya proporsi tadi ya. Nah, untuk menjelaskan ke siswa itu bisa dengan bantuan tabel. Misal dua perbandingan ya, X dan Y. Ini perbandingannya A banding B, ini C banding D. Nah, ini karena dia ekuivalen, maka dia harus berlaku A kali C, A kali D sama dengan B kali C. Nah, ini proporsional. Proporsi tadi. Ya. Contohnya jika ini harga ya, satu lusin buku itu 48.000. Nah, bagaimana jika harganya 6 buku lusin? 6 buku lusin. 6 buku saja. Nah, berapa? Di sini perbandingan senilai itu jika perbandingannya yang satu naik, maka perbandingan yang lainnya juga akan ikut naik. Ya, karena dia senilai. Ada kenaikan yang sama ya. Misal X-nya ini 1, Y-nya 2, kemudian X-nya 2, Y-nya 4, maka di sini 3, sini 8 ya. Kemudian 4, ini 16 dan seterusnya. Itu. Ya ada kenaikan sama-sama menaik. Kemudian untuk perbandingan, ingat perbandingan itu harus dengan yang sama ya. Maka harga dengan harga ini banyak buku dengan banyak buku ya. Banyak buku satu lusin itu adalah 12 ya. Kemudian harganya adalah 48. Kemudian 6 buku harganya sekian. Nah, ingat kita perbandingan harus senilai, harus dengan satuan yang sama. Berarti harga dengan harga, berarti 48.000 dibanding dengan X ya, kita anggap sebagai X ini. Kemudian 12 itu dengan 6. Harganya berapa? 24. Iya, kan iya benar, kan setengahnya. Setengahnya dari 12. Iya, iya, benar. Ini itu dengan rasio tadi kan ini perbandingan. Jika langsung boleh seperti itu sebenarnya. Ini kemudian kita kalikan dikali dengan 6 sama dengan 12 dikali dengan X. Berapa? 200. Nah, maka X-nya itu kan berarti 288 bagi 12. 24.000. Nah, boleh cara ini boleh. Mau dicari dulu harga per buku juga boleh. Mau cari yang kayak tadi 48 bagi 12
Itu, ini 4000 dikalikan 6. Ya, boleh. Sebenarnya sama, boleh. Tapi, eh ya boleh, emang boleh gitu, boleh. 48 dibagi 12 dulu, boleh. Kalikan 6, boleh. Nah, mau cara ini tadi juga boleh. Apa? Iya, makanya kan bisa dibuatkan kotak. Karena kan di perbandingan ini berapa kalinya gitu kan. Tuh. Kalau ini ke sini dibagi 2, maka di sini juga dibagi 2. Ini kan kalau pakai kotak, kalau ini tadi kan dia pakai aturan yang apa tadi namanya? Ekuivalen. Nah, ini pakai aturan ekuivalen. Mm-mm. Masalah umur. Yang misal umur bapak sekian gitu. Oh, jadi kategori perbandingannya, kemudian diketahui juga salah satu nilainya, baru ditanyakan umur yang lainnya gitu ya. Hmm, kan bisa baik aja. Ini contoh ya. Gini, nah, jika umur Edi banding umur ayah 2 banding 6, kemudian umur ayahnya misal 42, berapa selisih umur ayah dan Edi? Nah, kan kita bisa cari dulu nilai umur Edinya ya. Kan perbandingan proporsional nih, 2 banding 6, ya kan? Itu sama halnya dengan nilai X-nya, ini kan umur, ya, dengan 42. Jadi perbandingan yang sebelah sini dengan umur benerannya itu proporsional. Jadi nanti dia akan nilainya sama. Nah, 2 kali 42 sama dengan 6 kali X, ya, atau 6X.
Ini berarti 84. Ini 6 kali X. Berarti X-nya 84 dibagi 6. Berarti hmm, ini kalau tesnya kelas berapa? Enggak pakai X, X. Hmm, mana ya? Nah, ya kan ini bisa juga pakai tabel tadi ya. Jadi ya, ini kan kalau dia menggunakan ekvivalen tadi ya. Ini jawabannya 14. Nah, kalau pakai yang tabel tadi samaan ya. Ini kan ayah ini berarti 6 ya, ini 2 ya kan. Ini 42. Nah, 6 ke 42 itu dikali apa dibagi? Dikali berapa? Nah, berarti ini harus juga dikali dengan 7 berapa? Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan tabel. Mm, eh, 2 ini kan bukan umurnya, tapi perbandingannya. Heeh. Kan ini kan hanya perbandingan umur ayah dengan Edi, perbandingannya 2 banding 6. Ini sebenarnya salah ya. Nanti jangan ditiru karena perbandingan itu harus sederhana. Harusnya 1 banding 3. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, mau ditulis eh, ayah terus ini Edi, ini 42 terus ini kita masih nyari ya. Kemudian ini 6, ini 2. Nah, ini berarti dibagi 7. Nah, kita nanti malah ini X bagi berapa? Misalkan kalau dalam bentuk tabel yang kita cari itu ada di sebelah kanan. Ya. Biar kita enak kesininya. Mau kita kali atau kita bagi kan enak. Gitu. Iya, tinggal disederhanakan saja. Ini ujian saya cek bentar ya. Iya, sampai dia 2 angka itu tidak bisa dibagi lagi. Dia disederhanakan. Ini mohon izin bentar ya. Saya tinggal sebentar.
Oke, halo. Eh, lanjutkan ya. Contoh ciri-ciri yang perbandingan sini itu kan yang penting kita bisa menganalisis ya siswanya juga. Jadi dia ada kenaikan yang sama. Kemudian jika dia perbandingan berbalik nilai, ya saya cari contohnya. Jika salah satu eh, perbandingan dia mengalami kenaikan, maka yang lainnya dia akan ada penurunan ya, rasio apa proporsinya. Contohnya eh, seorang peternak ya, dia memiliki 20 ekor ayam. Nah, dan pakannya itu akan habis dalam waktu 18 hari. Jika si peternak itu membeli lagi 4 ayam, berarti kan ada 24 ayam. Nah, otomatis kan pakannya ini akan lebih cepat habis ya. Karena ayamnya lebih banyak, maka dia akan lebih cepat habis. Maka waktunya itu lebih cepat. Ada penurunan ya. Nah, maka ayam ini hari ya. 20 itu untuk 18. Nah, ketika ini 24, di sini berapa? Kalau ini kan dia tidak ada kelipatan pastinya ya, tidak seperti perbandingan yang senilai tadi. Nah, namun untuk perbandingan nilai, ya, berarti berbalik nilai karena dia namanya berbalik, maka perbandingannya ke 20 per 24, kita balik. Harusnya ini tadi kan 20 per 24 kan ke kanan nih. Nah, ini kita balik ke kiri. X dibagi 18. Ini kita menggunakan proporsional apa ekuivalennya baru nih. Berarti 24x sama dengan 20 dikali 18. Nah, x-nya sama dengan 24x sama dengan 360. Jadi x sama dengan 360 dibagi dengan 24, yaitu 15 ya. Jadi si pakannya itu akan habis dalam waktu 15 hari. Kalau untuk berbagai nilai tidak ada kelipatan seperti senilai ya. Ini kita tidak tahu ini dikalikan berapa. Nah, maka ini dikalikan berapa. Ya,
kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jika ini ada tapi kalau di SD nggak serumit ini kayaknya. Ada soal yang dia membangun sebuah gedung diperkirakan dalam waktu sekian bulan, kemudian terhenti lagi sekian bulan, baru dilanjutkan tuh kayak nggak nyampe seperti itu ya tingkat kesulitannya. Nggak ya, dia hanya apa sederhana seperti ini. Dia tidak memiliki proses panjang. Misal harus 6 bulan, misal 6 bulan untuk 20 orang, kemudian berhenti setelah 2 bulan, kok berarti 4 bulan berhenti, itu tidak ya. Berarti nggak, sepertinya nggak sesulit itu. Nah, kita lanjut ke skala aja ya. Ini jaringan juga susah ini di sini. Hujan deras. Soalnya di ininya mikrosafetnya kedetek dia agak mau putus gitu. Ada suara itu terus nanti hilang mati. Iya, hujan deras di sini. Lanjut ke skala. Skala itu kan perbandingan antara jarak pada peta dan skala jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Karena ini ada perbandingan, maka harus ditulis dengan perbandingan yang sederhana, ya, tidak bisa dibagi lagi dengan jarak pada petanya, yaitu harus dia 1 kalau skala dengan satuan sentimeter. Nah, jika contoh nih jarak dua kota, jarak dua kota yaitu jarak sebenarnya ya, dua kota yaitu 150 km. Nah, kemudian pada peta digambarkan dengan jarak pada peta itu digambarkan dengan
jarak 5 cm. Nah, berapakah skalanya? Nah, jadi karena skala adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya, maka satuan ini, jarak sebenarnya ini harus kita ubah ke cm, ke satuan yang terkecil. Kilometer ke meter itu dikalikan 100.000, berarti ini 150, 0 ini tambah 5, nah, berarti 19 juta ya cm. Nah, skalanya yaitu 15 sorry, bentar, aduh, keluar. 5 dibanding 15 juta. Nah, maka ini harus disederhanakan. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. 1 juta. Berarti skalanya 1 banding 3 juta. Itu untuk menentukan skalanya. Misal jika skalanya sudah diketahui ataupun dan jarak pada peta, kita misal skalanya diketahui yaitu 1 banding 500, 500.000. Kemudian jarak pada petanya itu sama dengan 5 cm. Nah, berapakah jarak sebenarnya? Untuk skala ini sebenarnya bisa dicari dengan gini. Jarak pada peta, ini skala segitiga ini. Skala ini jarak sebenarnya. Ya, jarak sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Nah, jarak pada peta itu kan 5 dibagi 1 dibagi 500, 1 bagi 500.000. Ini samaannya dengan 5 dikali 500 itu 1. Oke, boleh. Ini berarti 25.500. Ini cm ya. Kemudian kita rubah ke bentuk kilometer. Jadi berapa kilometer ini? 25 kilometer. Karena cm ke kilometer kan bagi 100.000. Ini hubungan skala jarak peta, jarak pada peta, jarak sebenarnya.
Oke. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup. Ya udah. Bentar. Ya, kita tutup aja ya. Sampai ketemu lain kali kalau masih ada kesempatan lagi. Semoga ilmunya nyampe, manfaat, dan mohon maaf jika ada salah dari saya. Oke, sampai ketemu dan silakan istirahat. Oh iya, belum sampai latihan, bentar. Lupa. Bentar ya. Oke, silakan istirahat ya. Sampai ketemu lagi. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bye-bye.